Selamat pagi, Shalom. Selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Kamis 21 Agustus 2025. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Mari Bapak Ibu sejenak kita mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat 17. Namun sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami menandai segala berkat pemeliharaan Tuhan yang tak putus-putusnya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semalam lamanya Tuhan. Tuhan sudah menyertai kami dalam tidur kami, dan Tuhan juga sudah mengaruniakan kami nafas hidup, kekuatan kesehatan baru, bahkan hari baru yang boleh kami nikmati sebagaimana adanya pada saat ini. Dan melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, berikan kami hikmat, biarlah kami boleh mendengar dengan baik, dan bahkan kami boleh mengerti apa maksud firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai ayat 17. Firman Tuhan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian
ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Amin. Pokok perenungan kita pada saat ini adalah sabar menerima didikan. Sabar menerima didikan, atau dalam bahasa Toraja, ma'tan pena untarima peada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tantangan pendidikan dewasa ini, baik pendidikan secara formal maupun non-formal, adalah menghadapi sikap yang menginginkan proses yang instan. Proses yang lama akan dianggap membosankan, apalagi jika dalam proses itu disertai dengan tugas-tugas yang dianggap sebagai beban yang kian hari kian memberatkan. Lalu bagaimana dengan iman? Adakah dalam proses beriman istilah jalan pintas atau proses yang instan? Penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa dibutuhkan kesabaran saat seseorang dididik untuk menjadi yang baik, yang berguna, dan pada waktunya hidupnya akan berkenan bagi Allah dan menjadi berkat dalam kehidupannya. Dalam proses didikan itu, kerap kali seseorang anak harus dihajar bukan karena dibenci, tetapi untuk menunjukkan hal yang sepatutnya dilakukan. Dalam proses itu, terkadang begitu menyakitkan dan mendukacitakan, namun melahirkan rasa hormat dan ketaatan, seperti rasa hormat dan taat seorang anak kepada ayahnya. Tanpa didikan yang di dalamnya seorang anak dihajar oleh sang ayah, akan menciptakan pribadi anak yang gampang dan mudah menyerah dalam menghadapi kesulitan dan gampang terpedaya menghadapi godaan, yang oleh penulis surat Ibrani disebut sebagai anak-anak haram, bukan anak-anak yang sah. Sabar menerima didikan ibarat seorang petani yang tekun bekerja hingga masa panen yang menggembirakan tiba, atau ibarat seseorang yang memurnikan emas yang dengan sabar memisahkannya dari material-material yang tidak berguna. Demikianlah setiap orang yang beriman kepada Allah mesti bersabar menerima didikan Allah sebagai Bapa, agar ia menjadi anak-anak yang taat dan penuh hormat kepada Allah, dan bahkan hidupnya menjadi alat kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini. Ingatkan dan ajarkan kami senantiasa Tuhan untuk tetap sabar menerima didikan dalam iman percaya kami. Dan biarlah dalam menjalani kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi dan berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati kami Tuhan, berkati firman-Mu, dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini. Bersyukur bersama anak-anak Tuhan dalam menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Sempurnakan setiap sukacita mereka yang dalam keadaan pergumulan oleh karena sakit penyakit. Tuhan, oleh kuasa Tuhan, mereka boleh dipulihkan, mereka boleh disembuhkan. Yang dalam keadaan berduka cita, Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka senantiasa. Dan biarlah mereka senantiasa bersandar hanya kepada Tuhan saja dalam menjalani situasi tersebut. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami masing-masing. Sebagai kepala keluarga Tuhan berkati, sebagai ibu rumah tangga Tuhan berkati, sebagai oma opa kakek nenek Tuhan berkati, dan bahkan sebagai anak-anak Tuhan berkati dalam menjalani kehidupan ini.
usaha, rencana pekerjaan kami, harapan-harapan kami, cita-cita kami tetap serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntun sertai kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjadi surat-surat Kristus yang boleh dibaca oleh orang lain, dan banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan di mana Tuhan masih anugerahkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.